SDM. Dalam manajemen sumber daya manusia, tentunya meningkatkan pentingnya mengintegrasikan strategi SDM dengan tujuan organisasi secara keseluruhan. Tentunya ini mencakup perencanaan kebutuhan SDM jangka panjang dan mengembangkan strategi untuk merekrut, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan yang sesuai dengan visi misi perusahaan. Mengelola kinerja sumber daya manusia tentunya menekankan pentingnya pengelolaan kinerja yang efektif. Ini tentunya melibatkan sistem evaluasi kinerja yang adil dan transparan, serta menerapkan strategi untuk meningkatkan kinerja individu dan tim. Keseimbangan kerja dan kehidupan yakni merupakan perhatian terhadap kesejahteraan karyawan di luar lingkungan kerja, termasuk keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Manajemen sumber daya manusia mempromosikan program-program kesejahteraan karyawan dan kebijakan yang mendukung keseimbangan tersebut. Lalu ada juga kebijakan kompensasi dan manfaat yang dimana merupakan pengembangan kebijakan kompensasi yang adil dan berkelanjutan termasuk gaji, tunjangan, dan insentif. Ini juga mencakup manfaat kesehatan, pensiun, dan program-program lain mendukung kesejahteraan finansial karyawan. Pengembangan karyawan. Apa sih pengembangan karyawan itu? Pengembangan karyawan merupakan satu program yang ada di perusahaan yang dimana bertujuan untuk melatih karyawannya. Salah satu contohnya yakni adalah pelatihan, pembinaan, dan juga pengembangan karir. Dalam manajemen sumber daya manusia juga digalilah konsep-konsep lain, yakni pembelajaran berkelanjutan, pengembangan kepemimpinan, dan juga penciptaan jalur kerja yang jelas untuk karyawan. Lalu ada juga manajemen talenta. Apa sih manajemen talenta itu? Manajemen talenta merupakan suatu program yang berfokus kepada identifikasi, lalu penarikan, pengembangan, dan juga retensi individu yang berbakat, yang dimana nantinya itu akan berkontribusi secara signifikan untuk keberhasilan organisasi. Nah, ini juga menggunakan penggunaan teknik seperti program pencarian bakat dan juga pengembangan suksesi. Manajemen konflik dan negosiasi merupakan kemampuan untuk mengidentifikasi, mengelola, dan menyelesaikan konflik di tempat kerja dengan cara konstruktif. Ini melibatkan pengembangan keterampilan dalam komunikasi yang efektif, negosiasi, mediasi, dan resolusi konflik untuk mencapai lingkungan kerja yang harmonis. Analisis data SDM dan prediksi SDM yakin merupakan pemanfaatan analisis data dengan kecerdasan buatan untuk memprediksi tren dan pola dalam perilaku karyawan, produktivitas, kebutuhan SDM di masa depan, dan risiko-risiko yang terkait dengan manajemen sumber daya manusia. Hal ini memungkinkan organisasi untuk mengambil keputusan yang lebih terinformasi, proaktif dalam mengelola tenaga kerja mereka. Teknologi dalam manajemen sumber daya manusia yakni adalah integrasi teknologi informasi dan sistem manajemen sumber daya manusia yang dimana berfungsi untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengelola data karyawan, mengotomatisasi proses HR, dan memberikan analisis data yang mendalam untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Etika dan tanggung jawab sosial yakni peningkatan kesadaran tentang pentingnya praktik manajemen sumber daya manusia yang etis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini mencakup kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan, perlakuan yang adil terhadap karyawan, dan keterlibatan dalam inisiatif sosial dan lingkungan yang berkelanjutan. Manajemen diversitas dan inklusi yakni bertujuan memahami, menghargai, dan mempromosikan keberagaman di tempat kerja. Manajemen sumber daya manusia menekankan pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif di mana semua karyawan merasa didengar dan dihargai. Manajemen perubahan yaitu kemampuan untuk mengelola perubahan organisasi dengan efektif,
termasuk memahami dampaknya pada karyawan dan mengimplementasikan strategi untuk mengurangi resistensi dan meningkatkan penerimaan perubahan.